Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, kita dapat kumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk dapat kita melaksanakan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakfil wad'u hatta tastakirra jabhatuhu falau sajada ala hashishin aw syai'in mahsyuin wajaba ayyatahamala hatta yankabisa wa yadhhara asarahu ila akhirih. Di antara rukun-rukun salat adalah sujud dan juga tumakninah, bahwa yang dikatakan batas minimal orang itu sujud adalah meletakkan di atas tanah atau di tempat sujud daripada dahi, jidat, ma yaqau alal ismu, atau sesuatu yang disebut dengan dahi atau jidat, ya. Nah sekarang bagaimana kalau itu batas akol, batas minimal orang dikatakan sujud, manakala ini dahinya taruh di tempat sujud, cukup seperti itu. Tapi ketentuan yang dikatakan apakah hanya sekedar meletakkan dahi di atas tempat sujud itu dikatakan sempurna sujudnya, fala yakfi, maka tidaklah dianggap cukup al-wad'u, cuma meletakkan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya cuma meletakkan, tapi mana rukun daripada sholat yang berikutnya? Karena yang dikatakan sujud bukan hanya sujudnya aja termasuk rukun dalam sholat, tapi ada watuma'ninatu fihi, ada tumakninahnya. Ada sesuatu dikatakan tumakninah adalah berhenti sejenak, berhenti sesaat tatkala dia sampai daripada rukun tersebut. Allahu Akbar, dia sujud, berhenti sebentar, jangan habis Allahu Akbar langsung angkat. Maka dikatakan fala yakfil wad'u, maka tidaklah dianggap cukup hanya meletakkan dahi di atas tempat sujud, hatta tastakirro, sampai tetap mantap diam, jabhatahu, daripada dahinya. Diam dulu sesaat, walaupun hanya sekedar bacaan subhanallah, ya. Makanya kalau dibilang bahwa bacaan atau doa atau zikir yang dibaca pada waktu bacaan sujud dan lain-lain sebagainya, memang itu termasuk sunnahnya, sunnah hayat, ditinggalkan nggak apa-apa, sah sholatnya, bahkan tidak perlu untuk sujud sahwi kalau ditinggalkan. Tapi dengan sebab dia membaca zikir itu sampai kesempurnaan yang dikatakan sujud sampai, maka jadi lebih baik dia baca. Kenapa? Dengan sebab dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujudnya dapat, tumakninahnya dapat, maka lebih baik seperti itu, ya. Walaupun secara hukum bahwa zikir atau doa atau bacaan yang dibaca pada waktu sujud adalah cuma sunnah hayat. Berikutnya, walau sajada ala hashishin,
Kalau seandainya ada orang yang sholat, dia sujud di atas hashish, rumput, au syai'in mahsyuin, atau sesuatu yang seperti tikar, wajaba, maka hukumnya adalah wajib. Berarti kalau dikatakan wajib itu tidak sah pelaksanaan daripada sujudnya kalau nggak dilaksanakan. Apa yang wajib? Ayyatahamala, untuk dia tekan, untuk dia berikan beban, artinya untuk dia apa namanya? Ya, tekan ya. Ayyatahamala, untuk dia menekan daripada dahinya, hatta yankabisa, sampai berbekas, wa yadhhara, dan nampak atharohu, daripada bekas sujudnya. Artinya kalau seandainya, kalau karpet nih jamaah, kalau karpetnya rada tebel ya, maka akan berbekas apa namanya, mendem ya, mendem bulu-bulu daripada karpet tersebut. Kalau karpet kita kan atau sejadah kita nih ya apa namanya, tipis, mendem juga nggak bisa. Kenapa? Memang udah tipis, mau mendem gimana begitu. Tapi kalau seandainya tuh karpet kondisinya apa, bulunya dalam keadaan tebal, maka dia akan mendem sedikit daripada tempat sujudnya. Itu maksudnya demikian. Hukumnya apa? Biar dia melakukan hal yang demikian itu sempurna daripada sujudnya. Jangan sujud cuma sekedar meletakkan dahi lantas diangkat. Ya, cuma sekedar meletakkan dahi lantas diangkat, itu yang tidak dianggap, yang dikatakan sujud. Demikian. Ya. Apa dasar dalilnya? Wa hujjatu dzalika, adapun hujjah dalil yang mengatakan wajib memberatkan atau menekan sedikit daripada dahinya ke tempat sujud, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, idza sajadta, apabila kamu sujud, pamakin jabhatahu minal ardi, maka tekanlah ya, pamakin, maka tekanlah jabhataka, dahimu, minal ardi, ke tanah, wala tankur nakron, janganlah engkau apa, tankur nakron tuh janganlah engkau sekedar seperti orang meletakkan langsung diangkat, tapi ya pamakin jabhataka, letakkan, tekan ya, beratkan sedikit daripada dahimu minal ardi, daripada tempat sujud yaitu tanah ini. Tekan dikit, bukan ditekan-tekan banget. Ini orang kadang-kadang ada ditekan banget ya, bukan begitu, tapi ditekan cuma sedikit ya. Makanya begini jamaah, kalau seandainya nih ini tanah atau tempat sujud lah, orang cuma meletakkan aja, istilahnya apakah ini tempat sujudnya kotor, atau tempat, mohon maaf, tempat sujudnya nggak enak baunya, atau apalah dengan berbagai macam alasan, atau panas dan sebagainya lah, lantas dia sujud cuma nyentuh doang, nggak sampai ditekan, maka dikatakan tidak sah sujudnya ya. Manakala ada orang sujud cuma meletakkan apa ini, menyentuh dahinya ke tempat sujud, cuma nyentuh doang dikit tanpa ada tekanan, maka dianggap sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena wajaba ayyatahamala, wajib menekan, wajib ya memberatkan jidat ini untuk kena di tempat sujud, bukan hanya sekedar kena doang. Tuh hadirin ya, makanya dikatakan tidak sah orang yang sholatnya wala tankur nakron, tuh begitu tuh maksudnya. Wala tankur nakron itu apa bahasa Indonesia yang enak ya, wala tankur nakron, dan jangan cuma sekedar nyentuh doang. Wala tankur nakron, dan jangan cuma sekedar nyentuh. Kalau nyentuh doang dianggap gak sah sujudnya. Ini kan banyak kadang-kadang dengan alasan umpama yang saya bilang tadi, apakah kotor tempat sujudnya, atau bau tempat sujudnya, atau apa dah, dengan berbagai macam alasan yang akhirnya mereka sujud cuma sekedar nempel doang, nggak sah daripada
sujudnya orang tersebut. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Berikutnya, palau sajada ala jabinihi aw anfihi lam yakfi. Ingat tadi dikatakan bahwa aqallu sujud, batas minimal itu sujud adalah meletakkan dahi, meletakkan jidat di atas tanah. Au ma yaqu alail ismu, atau sesuatu yang disebut dengan dahi atau jidat. Artinya apa? Bahwa manakala ada orang sujud meletakkan sesuatu bukan dahinya atau bukan sesuatu yang dinamakan daripada dahi atau jidat, maka tidaklah dianggap sah sujudnya. Sekali lagi, yang dikatakan sujud adalah meletakkan jidat atau sesuatu yang dinamai dengan jidat. Mafhum mukhalafahnya, manakala ada orang meletakkan untuk sujud yaitu sesuatu yang tidak dinamai dengan jidat, maka tidaklah dianggap sah sujudnya. Ini yang dibahas sekarang. Palau sajada ala jabinihi, kalau seandainya ada orang sujud di atas pelipis. Mana pelipis? Mana pelipis? Ini ya, ini pelipis. Sujudnya begini dong, miring berarti ya. Sujudnya miring. Atau au anfihi, atau cuma sekedar hidungnya doang. Hidungnya nempel, tapi dahinya, jidatnya kagak nempel. Lam yakfi, nggak sah sujudnya, nggak cukup dia dikatakan sujud. Ya. Au imamatihi, atau dia sujud di atas imamah. Imamah nih, apa istilah kita nih? Udang-udang. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf, terlalu tebal lilitan atau lingkaran daripada itu imamah terlalu tebal. Akhirnya apa? Dahinya belum sampai, lingkaran itu imamah udah ke tanah, kan nggak sampai. Maka bagaimana hukumnya? Tidak sah. Termasuk kalau kita nih pakai nih kayak begini nih jamaah. Nih liatin muka saya begini nih. Ini jidat bukan? Ini kalau saya pakai peci begini, ini jidat bukan? Jidat bukan? Ini jidat apa dahi? Pelipis? Jidat. Ini jidat. Jidat apa pelipis nih? Pelipis kan bisa ini, bisa ini. Ini pelipis juga apa nih? Alis di atas alis ya. Ini jidat bukan? Kayak perempuan sama juga ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pakai mukena atau pakai kita orang laki pakai peci terlalu begini seperti ini. Mana jidatnya? Ini bukan jidat. Ya, ini udah alis, bagian daripada alis. Maka kalau ada orang sujud seperti ini, walaupun dia letakkan jidatnya, tapi ini kan ketutup. Maka dikatakan au imamati, atau di atas imamanya, atau perempuan di atas mukenanya, maka dianggap tidak sah. Maka dikatakan lam yakfi, tidaklah dianggap cukup. Nggak sah sujudnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat di dalam pelaksanaan daripada sujud, yaitu apa? Sujud di atas jidat, bukan sujud di atas peci, atau sujud di atas imamah, atau sujud di atas mukena. Itu nggak boleh ibu-ibu. Makanya kalau mau pakai kita lagi sholat, mungkin selesai sholat boleh kita giniin, tapi lagi mau sholat naikin dikit. Ini baru ada jidatnya. Betul? Iya hadirin. Nih kadang-kadang yang tidak kita perhatikan hal yang demikian ini, yang akhirnya apa? Sujudnya dianggap tidak sah. Au ala syaddin ala katifihi, atau dia sujud di atas kain yang melilit ala katifihi. Katib bahasa kitanya apa nih? Kalau ada orang kan pakai sorban, ada yang begini. Ada orang pakai sorban nyamping begini. Ya. Nah ini
au ala syaddi ala katifi, atau dia sujud di atas kain yang melilit ala katifi, di pundaknya, au ala kami, atau di lengan bajunya. Ya, lam yakfi fi kulli dzalika, maka tidaklah dianggap cukup sujud di atas itu semua, intaharraqo biharokatihi, kalau dia bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Kalau sorban saya pakai begini nih, ya, kalau sorban saya pakai begini, atau ibu-ibu yang pakai mukena, terus waktu saya sujud ini kan otomatis ini sorban jatuh di bawah, saya sujud di atas sorban. Tatkala saya bangun, ini ikut nggak bangun? Bergerak nggak nih bangun? Bergerak, sama kayak ibu mau kena diginiin bu, ya, ibu mau kena diginiin, dijembrengin. Apa bahasa Indonesianya? Ustaz Alim? Diapain? Digelar atau dihampar. Yang enak jembrengin emang udah. Betawinya keluar tuh ya. Sujud ibu-ibu di atas kenanya begini bu. Ibu bangun nih sujud, ikut bangun. Kagak sah sholat, kagak sah sujudnya. Kenapa? Intaharraqo biharokatihi, karena bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Hati-hati, kecuali kalau sorbannya saya taruh di bawah, kayak tadi saya sholat saya taruh di bawah. Ya, saya sujud di atas sorban. Tapi manakala saya diri, ini sorban tetap sama kayak sejadah. Kayak sejadah yang kita pakai. Kita sujud di atas sejadah, tatkala kita bangun tuh sejadah tetap di bawah, nggak ada masalah, boleh-boleh aja udah. Kan begitu. Ya. Sama kayak begini. Di sini ada apa enggak? Wallahu alam, saya belum baca. Ada kadang-kadang orang sholat pakai apa namanya tuh, selampe. Kalau orang anak sekarang nggak tahu selampe. Apa selampe? Sapu tangan. Ya, ini orang tua semua tahu. Dia sujud di atas sapu tangan, ditaruh di tempat sujudnya. Pertama emang ditaruh nih. Umpama kalau sapu tangan kan kecil, ditaruh. Apakah kotor atau apalah, ditaruhlah di sapu tangan. Lantas dia sujud. Ya. Dia diri, kan nggak bergerak, sama seperti sorban atau apa namanya nih, sejadah yang kita taruh di bawah. Kalau dia nggak bergerak nggak apa-apa. Tapi manakala dia sujud di atas sapu tangan yang kecil, terus dia sujud, tatkala dia sujud nempel ditaruh lagi di sini. Udah bergerak belum? Udah. Sujud yang kedua kagak sah. Kenapa? Karena bergerak. Dengan bergeraknya kita, ya, bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Paham Pak? Bu? Paham gak nih? Paham ya? Kalau paham saya mau kasih pertanyaan begini. Kadang-kadang orang sholat id di luar, mau taruh sejadahnya aja kan kotor. Iya Pak ya? Orang kalau lagi sholat di luar nih, di jalanan, sholat id atau sholat jumat yang gak kedapetan, akhirnya gimana? Supaya kagak kotor sejadahnya, ditaruh apa? Atau dia gak bawa sejadah, dia sholat pakai koran. Iya kan ya? Pakai koran, yang namanya koran, kertas, kena angin sedikit, terbang. Atau orang yang pakai sejadahnya yang tipis banget udah. Ada sejadah yang tipis banget. Kalau dilipet aja tuh bisa kecil banget tuh. Ibu-ibu biasa punya tuh buat jalan-jalan tuh. Ya, mau kena apa tadi? Sejadah yang tipis buat jalan-jalan. Kalau sejadah yang begini nih rada susah. Satu pertanyaan saya tuh, apabila ada orang sujud, ada orang menjadikan alas tempat sujudnya berupa sejadah yang tipis atau berupa koran, terus dia kena angin nih. Tatkala dia kena angin begini kan berarti berubah nih, ya, dia kena angin begini, taruhlah sejadah begini awalnya, kena angin dia bergerak begini nih, belipat. Terus kita lagi mau sujud, kita giniin Pak Bu, balikin lagi.
Sah apa enggak sujud kita? Satu. Yang kedua pertanyaannya, atau bukan kena angin, kita lagi sholat, anak kita atau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya cucu, dia main, dia lari-larian, dia injak sejadah kita, dia belipet lagi. Kita lagi mau sujud, kita balikin lagi begitu. Sah apa enggak Pak sujud kita? Di atas sejadah atau di atas apa tadi? Koran yang penyebabnya kayak tadi. Pak, Bu. Sah apa enggak? Sah. Sah ya? Semuanya sah? Kompak? Bu? Nggak jawab ibu-ibu nih. Malu apa Bu? Ada bilang enggak? Sah semua? Bener nih? Sah. Kenapa? Karena bukan kita yang bergerak, bukan orang yang sholat. Maka dikatakan ya, intaharroka biharokati, apabila bergerak dengan bergeraknya kita, dengan sebab, artinya begini, ini sejadah atau ini apa, sorban bergerak, ini bergeraknya kita yang sholat, bukan bergeraknya karena yang lainnya. Kalau bergerak karena yang lainnya, dianggap nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan kita yang menyebabkan bergeraknya atau berpindah tempatnya daripada itu semua. Begitu maksudnya. Ya. Itu istilah kitab. Intaharroka biharokatihi. Satu. Makanya perhatiin, hati-hati. Ini kadang-kadang banyak perempuan yang sholat kalau pakai mukena tuh di gelar begitu tuh. Ya, di atas mukenanya dia sujud. Atau kita orang laki, ya, seperti itu. Fafi sahihin muslimin, di dalam kitab sahihnya Muslim, an Ibni Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam Hibban, syakauna ila Rasulillah, kami mengeluh atau kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Ramadhan, panasnya bulan Ramadan. Ya Rasul, Ramadan ini panas. Kalau kami sujud, otomatis nidahi kami juga kepanasan. Lantas tatkala itu sahabat mengeluh kepada Rasulullah tentang panasnya bulan Ramadan, palam yushkina, tapi Rasulullah nggak jawab apa-apa. Artinya apa? Tetap harus sujud yang benar, harus sujud dalam kondisi ditekan, harus sujud dalam kondisi ditahan, harus sujud dalam posisi tidak boleh bergerak. Itu ya, dalam kondisi panas seperti itu, apalagi cuma sekedar umpama apa, bau atau apalah, kotor atau apa, tetap wajib sujud di atas tempat sujud kita. Jangan cuma sekedar apa namanya, nempel doang tapi nggak sampai diteken. Itu dasarnya. Zadal Baihaqi, telah menambahkan Imam Baihaqi, fi jabahina wa akuffina, yaitu yang merasa panas dahi-dahi kami, wa akuffina, dan juga telapak-telapak tangan kami. Tetap wajib nih telapak tangan ditekan, telapak tangan ditaruh, dahi juga begitu. Artinya apa? 7 anggota sujud itu semuanya harus kena di tanah. Ya, 7 anggota sujud harus benar-benar nempel di tanah tempat kita sujud. Begitu. Jangan cuma sekedar daripada nempel doang, tapi harus benar-benar istaqarra, harus tertekan, harus berhenti, harus sesaat itu mantap daripada tempat dia menaruh anggota sujud tersebut. Wa isnaduhu sahihun, ini sanadnya adalah sanad yang sahih. Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena hal yang demikian ini banyak terjadi di kita. Orang sholat sujud seperti itu, maka dianggap sujudnya tidak sah. Kalau orang sujudnya tidak sah, berarti rokaat di mana tidak sahnya itu sujud dianggap tidak sah. Tambahin nanti 1 rokaat.
Kalau tidak ditambahkan 1 rakaat sampai salam, berarti sholatnya dianggap tidak sah. Itu aja udah. Ya, kalau sholatnya kagak sah berarti belum. Maka yang dikatakan tariku sholah, ini yang begini nih. Ya, orang yang dikatakan meninggalkan sholat bukan orang yang nggak sholat. Kalau orang yang nggak sholat sama sekali kafir udah. Tapi yang dikatakan tariku sholah adalah orang yang sholatnya kayak begini. Ya, yaitu dia sholat tapi tidak memenuhi aturan-aturan rukun atau syarat di dalam pelaksanaan daripada sholat tersebut. Ya, demikian. Berikutnya, wahal yajibu wad'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi ma'a jabhatihi. Wahal yajibu, apakah wajib wad'ul yadaini, meletakkan kedua tangan, wa rukbataihi, kedua dengkul, wa qadamaihi, kedua telapak kaki, ma'a jabhatihi, bersama dengan jidatnya, fihi kaulan. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Al-Azhar, pendapat yang paling zahir, yang paling jelas, indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, la yajibu, tidak wajib meletakkan kedua tangan, kedua kaki, kedua lutut bersama dengan jabhahnya. Itu menurut Imam Rafi'i. Tapi wal azhar indan Nawawi, dan yang paling zahir menurut Imam Nawawi, al-wujubu, yaitu adalah wajib. Artinya begini Bapak Ibu, bukan gak wajib meletakkan kedua tangan, bukan gak wajib meletakkan kedua dengkul, bukan tidak wajib meletakkan telapak jari kaki. Maksudnya di sini adalah meletakkannya bareng-bareng. Ya, apakah harus bareng seperti itu? Kan nggak mungkin. Ya, makanya yang pernah saya contohkan dulu, kalau kita masih sehat, kita masih memungkinkan, itu yang paling baik. Kalau kita mau turun buat sujud, adalah pertama yang kita letakkan apa? Dengkul dulu. Jari dari diri turun dengkul. Artinya dengkul dulu yang kena di tanah. Habis dengkul baru kedua tangan. Habis kedua telapak tangan baru dahi. Kalau bisa. Kalau udah tua, ya Pak ya, atau udah sering dipakai, udah olek di dengkul, udah kopong, susah atau sakit, nggak mungkin. Ya, tapi kalau bisa, bagusnya begitu. Turun buat sujud, dengkul dulu, kedua telapak tangan, baru dahi. Nggak bisa bareng-bareng. Penyok, apa istilahnya? Jendol, benjol, bareng-bareng blok begitu, repot hadirin. Ya, nggak bisa. Makanya dikatakan tidak wajib. Ya. Nah itu kalau mau turun, mau sujud dari diri, mau sujud dengkul dulu, baru tangan, baru dahi. Kalau bangun dari sujud, bagusnya gimana? Dahi dulu, angkat dahi, tangan, baru dengkul. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya bisanya aja gimana udah. Ya, ada orang yang malah tangan dulu turunnya, dari diri nih mau sujud, tangan dulu. Habis tangan baru dengkul, habis dengkul baru apa namanya nih? Dahi. Susah udah, kenapa? Kakinya udah kaku, ya udah berat, ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kalau ditanya afdoliyahnya, ya seperti itu keadaannya. Fa'ala ma sahhahun Nawawi, dari apa yang telah disahihkan Imam Nawawi, al-i'tibaru, yang diiktibarkan, yang dianggap di dalam meletakkan daripada anggota sujud, bibatinil qaf. Ini orang sujud begini harusnya, ya, batinil qaf. Makanya yang pernah saya bilang dulu jamaah, qaf telapak tangan itu macam-macam. Ada telapak tangan ini doang, nih telapak tangan ada ini nih, ya, ada ini telapak tangan. Nih kalau kita rapetin begini nih, yang rapet namanya telapak tangan. Ada telapak tangan cuma segini doang. Ini doang nih telapak tangan. Ini nggak masuk. Telapak jari nggak masuk. Ini doang disebut telapak tangan.
Ada yang ketiga, telapak tangan semuanya segini nih. Ini sama ini, telapak tangan. Ya. Paham nggak Pak? Jadi yang dimaksud dengan telapak tangan ada 3 macam Pak Bu. Ada telapak tangan ini sama ini, ada telapak tangan kalau kita rapetin, ini namanya telapak tangan. Ada telapak tangan yang ketiga ini doang. Ya. Kalau telapak tangan ini sama ini, artinya apa nih? Bagian luar sama bagian dalam segini, ini adalah telapak tangan buat auratnya ibu-ibu dalam sholat. Sekali lagi, telapak tangan ini atas bawah atau luar dalam, ini telapak tangan auratnya ibu-ibu di dalam sholat. Ada yang kedua, telapak tangan yang ini doang nih. Telapak tangan ini doang, ini nggak masuk. Telapak tangan untuk ruku. Ya. Telapak tangan untuk ruku. Makanya kalau orang ruku yang waktu itu pernah saya contohin juga, dia nggak nyentuh ini, nyentuhnya telapak tangan ini di dengkulnya begitu. Sah rukunya? Enggak. Kenapa? Karena tidak sampai telapak tangannya ke dengkul. Kenapa? Karena yang dikatakan telapak tangan buat dengkul ini doang. Ada yang ketiga, telapak tangan kalau kita rapetin begini. Kapan penggunaannya? Termasuk salah satu yang membatalkan wudu. Salah satu yang membatalkan wudu apa? Ada 4 yang membatalkan wudu. Salah satunya yang terakhir apa? Yang terakhir dari yang keempat itu adalah memegang kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Itu yang membatalkan wudu. Di antara yang membatalkan wudu itu ada 4. Salah satunya adalah memegang kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Kayak kita nih Pak Bu atau ibu-ibu yang sering, ibu udah wudu, ada anak atau cucu yang kecil, dia kencing, kita cebokin, pegang kemaluannya pakai telapak tangan, batal wudu kita. Tapi kalau pakai ini, enggak Bu, cebokin begini. Atau bapak-bapak nih Pak, kita nih, habis kencing, batal juga habis kencingnya, batal karena kencingnya, ya. Atau gatal, garuk aja begini gitu. Jangan pakai ini garuknya, tapi pakai ini. Nggak batal. Tapi kalau pakai ini batal. Jadi telapak tangan nih yang begini nih. Ya. Ada yang kedua, penggunaan telapak tangan yang begini kapan? Pada waktu sujud. Ini harus begini. Ya, makanya kalau ada orang sujud begini nih, ada orang sujud begini, kagak sah sujudnya. Kenapa? Mana telapak tangannya? Tapi kalau orang sujud begini nih sujudnya, ya, telapak ininya kan tuh begini doang, masih sah. Kenapa? Masih bagian daripada telapak tangan. Tapi kalau dia sujudnya udah begini, ngepel, tuh gak sah. Dan ini yang banyak orang melakukan, menganggap dirinya kuat atau hebat atau apa, akhirnya sujudnya kayak begini. Tuh, ya. Itu yang dikatakan adalah, ya, mana tuh? Pa'ala ma sahau nawi i'tibaru bibatinil kaf, bagian dalam daripada telapak tangan. Wa fi rijlaini, dan juga bagian dalam daripada kedua kaki. Mana? Bibutunil asabi, yaitu bagian daripada telapak jari kaki. Ya, telapak jari kaki. Pak Bu, kalau saya gini ini, ya kalau saya giniin tangan saya, yang ketutup kan namanya telapak tangan. Kalau ini telapak tangan bukan nih? Yang ininya nih, bukan. Termasuk kaki kita. Apa sih namanya nih? Ujung jari kaki. Kalau ini ujung jari tangan ya, kita anggap nih kaki saya nih. Ini contoh, ini tangan kaki. Nggak mungkin saya angkat kaki saya ke atas, ya. Ini umpama ini tangan saya kaki, ini ujung jari kaki saya. Ini termasuk telapak jari kaki bukan? Tangan aja nggak termasuk telapak jari tangan, Pak Bu ya. Ini aja nggak termasuk telapak jari tangan. Termasuk juga kalau ini kaki tidak termasuk telapak jari kaki. Maksud saya begini Pak Bu. Bagaimana kalau orang sujudnya begini? Ini tanah, tempat sujud, dia sujud begini. Kakinya begini nih. Tidak kakinya dalam kondisi ditekan.
Bagaimana kalau orang sujud begini aja? Lam yakfi, dianggap tidak cukup. Apalagi kalau dia sujudnya begini, ya, kakinya diginiin nih, di apa namanya? Ditidurin bukan pakai bagian luar, bukan ditekan pakai telapak kaki, maka dianggap sujudnya adalah tidak sah. Maka dikatakan bibutunil asabi, dengan bagian dalam daripada jari-jari. Kalau dia cuma letakin kaki begini doang, kagak sah. Sujudnya gak dianggap sah. Kenapa? Karena itu bukan bagian daripada butunul asabi, ya, bagian dalam daripada apa namanya tadi, telapak jari kaki. Sama kayak orang sujud begini nih. Orang sujudnya begini. Jangankan begini nih, ngepel. Begini aja orang sujud kagak sah. Kalau masih begini masih boleh nih kalau begini. Kenapa? Karena ini masih termasuk daripada telapak jari tangan. Tapi kalau udah begini, nggak termasuk telapak jari tangan. Begitu maksud saya. Ya. Maka dikatakan bibutunil asabi wayak fi wad'u juz'in min kullin min hadil a'dha, dan dianggap cukup meletakkan bagian dari setiap ini anggota-anggota sujud, walayak, ya, kalau sebagiannya aja. Makanya saya bilang tadi, kalau begini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini bagian daripada telapak, termasuk jari kaki. Jari kaki kita kan ada 5. Apakah semua 5-5-nya harus kena di anggota sujud? Tidak. Walaupun cuma jempol doang atuh. Ya. Jempol doang atuh, yang istilahnya nih jempolnya begini, yang lainnya begini. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa, yang penting ada bagian daripada anggota telapak jari kaki itu yang kena di tempat sujud. Kalau enggak. Kalau semuanya begini, enggak sah. Atau semuanya begini, enggak sah. Jempolnya kena telapak jari kakinya, tapi yang lainnya enggak, dianggap masih sah. Jelas ya? Seperti itu. Wala yakfi zahrul kaf, dan tidak dianggap cukup bagian luar daripada telapak tangan atau wa zahril asabi, dan juga bagian luar daripada jari kaki. Makanya kalau orang sujud begini nih, ini kagak sah sujudnya, udah harusnya ditekan minimal, kalau enggak jempol doang. Ini jempol kagak, jari kaki yang lain kagak sah, dianggap sujudnya. Hati-hati seperti itu. Wa yusaratu fis sujud wallahu alam bisawab. Ya. Saya ada 2 acara lagi soalnya malam pagi ini. Ada orang haul, ada orang maulid nih malam. Di pagi. Cukup ya? Iya. Iya. Nggak ada masalah. Karena udah tidak termasuk, kalau dia mau diri udah bukan termasuk daripada sujud, udah selesai sujudnya. Tapi nanti kalau kita belajar akhlak, kurang akhlaknya itu orang. Kenapa? Karena di hadapan Allah dia menampakkan kegagahannya. Orang kalau dalam sholat itu menunjukkan apa? Kita ini makhluk tidak ada apa-apanya. Maka lebih baik jangan dia angkat badan dengan cara begini. Kurang baik. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi mana menampakkan kerendahan, kedoifan, kelemahan daripada manusia di hadapan Allah. Seperti itu maksudnya, ya. Ya. Orang sujud cadar. Iya. Boleh apa enggak gitu? Amang ada 2 pendapat. Bukan ada 2 pendapat, ada dalam hadis Nabi SAW bahwa orang sholat bukan hanya sujud ya. Orang sholat itu tidak boleh menutup bagian daripada mukanya. Termasuk kita pakai masker kayak begini. Ya. Cuma ada ulama-ulama, sebagian ulama yang mengatakan ini darurat. Kenapa? Lagi pandemi. Darurat dalam kondisi lagi banyak penyakit begini. Ya silakan aja mereka pakai. Ya, tergantung. Jadi secara hukum asalnya tidak boleh sholat itu menutup daripada bagian muka. Saya lupa bunyi hadisnya ada, ya, nggak boleh. Tapi kalau seandainya dalam kondisi pandemi kayak begini, kondisi virus masih banyak, kita pakai, itu namanya darurat. Kalau saya pribadi,
saya nggak pakai. Kenapa? Selesai sholat saya baru pakai lagi. Kenapa? Karena ya kalau mau dibilang apakah darurat seperti itu, ya wallahu alam. Kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Tapi kita sujud, bagian bawah badan itu nggak boleh kena Iya. Apa itu berlaku pada telapak tangan? Pernah saya bilang bahwa 7 anggota sujud itu dibagi 3. Ada yang wajib terbuka, ada yang boleh terbuka, boleh tertutup, ada yang wajib tertutup. Ini buat orang laki, buat orang perempuan sama. Satu yang wajib terbuka jidat. Laki perempuan satu sama, wajib terbuka dan tidak boleh ada yang menghalangi, termasuk apa tadi? Bergeraknya kita. Kedua, buat laki perempuan sama, boleh terbuka, boleh tertutup. Mana? Telapak tangan. Telapak tangan buat laki perempuan ini boleh berbuka, boleh. Artinya begini, kita sujud begini boleh. Terus kita sujud di atas apa namanya ini? Sorban kita. Terus dia bangun, ininya bergerak. Boleh apa enggak? Boleh. Sama kayak perempuan, sholat di atas mukenanya, di dalam mukena begini. Dia bangun kan bergerak, boleh apa enggak? Boleh. Jadi telapak tangan buat perempuan, buat orang laki boleh terbuka, boleh tertutup. Yang kedua, khusus buat laki-laki yang boleh terbuka, boleh tertutup adalah kaki. Ya, kaki buat orang laki boleh terbuka, boleh tertutup. Yang keempat, yang ketiga, yang wajib tertutup buat laki dan perempuan, dengkul. Dengkul buat laki perempuan hukumnya wajib tertutup. Yang bagian perempuan yang wajib tertutup selain dengkul adalah kaki. Kenapa? Minal aurat. Jadi hukumnya gimana? Yang wajib tidak boleh bergerak, dengan bergeraknya itu adalah cuma jidat doang. Ya. Cukup? Saya mau ke Kalibata dulu soalnya ada maulid. Mari jamaah kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada sakit, keluarga kita, jamaah kita semuanya, saya nggak sebutin namanya satu-satu, semua jamaah kita, keluarga kita yang kurang sehat, disembuhkan penyakitnya, disehatin badannya, sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa di Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.